Perkenalkan, nama saya Tianova Ananda Putri dengan NIM 240702034. Perkenalkan, nama saya Maida Safa Jasinda Maiswari dengan NIM 2407020122. Perkenalkan, nama saya Makfira Ayumar dengan NIM 24070202131. Perkenalkan, nama saya Dela Putra Madani dengan NIM 24070202441. Perkenalkan, nama saya Maya Ratna Kusuma dengan NIM 2407020328. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian SEM. Jadi, SEM atau Structural Equation Modeling yang biasa disebut sebagai SEM itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Nah, metode ini itu membantu peneliti untuk mengetahui apakah suatu variabel itu memiliki pengaruh terhadap variabel lain serta seberapa besar sih pengaruh yang diberikan gitu. Nah, berbeda dengan analisis regresi biasa yang umumnya hanya menguji satu hubungan dalam satu waktu, SEM itu memungkinkan peneliti untuk menguji beberapa hubungan sekaligus dalam satu model penelitian. Nah, oleh karena itu SEM itu sering digunakan ketika penelitiannya itu memiliki banyak variabel yang saling berkaitan. Nah, selain itu selain untuk melihat hubungan antar variabel, SEM itu dia juga digunakan untuk menguji apakah model penelitian yang telah dibuat atau kita buat itu sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Dengan kata lain, peneliti itu dapat mengetahui apakah model yang dirancang itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu atau sebelumnya yang sudah ada dan benar-benar didukung oleh data yang sudah ada. Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti itu ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan dan apakah kepuasan pelanggan tersebut kemudian mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, hubungan yang cukup kompleks seperti ini itu dapat dianalisis secara bersamaan menggunakan SEM. Tetapi perlu dipahami karena SEM itu tidak digunakan untuk membuat model penelitian secara sembarangan. Jadi model yang dibuat atau dibangun itu harus memiliki dasar teori yang kuat, harus didukung oleh penelitian terdahulu. Jadi sebelum melakukan analisis, peneliti itu harus terlebih dahulu menyusun kerangka penelitian dan hipotesis yang jelas. Nah, karena kemampuannya tersebut, SEM itu banyak digunakan dalam penelitian manajemen, pemasaran, akuntansi, sumber daya manusia, pendidikan, maupun bidang sosial lainnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai variabel dalam SEM. Jadi, salah satu konsep penting dalam SEM itu adalah adanya variabel laten dan juga variabel indikator. Nah, konsep ini itu menjadi ciri khas SEM yang membedakannya dengan banyak metode analisis statistik lainnya. Nah, kalau kita membicarakan penelitian, di dalam penelitian itu tidak semua variabel itu dapat diukur secara langsung. Ada beberapa variabel yang sifatnya itu abstrak dan hanya dapat dirasakan atau dipersepsikan oleh seseorang. Variabel seperti itulah yang disebut sebagai variabel laten. Nah, variabel laten itu merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung karena berupa konsep atau konstruk tertentu. Contohnya adalah kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita tidak bisa mengukur secara langsung tingkat kepuasan pelanggan hanya dengan melihat seseorang. Nah, kepuasan itu kan merupakan perasaan yang ada dalam diri seseorang, sehingga perlu diukur melalui beberapa indikator. Nah, untuk mengukur variabel laten tersebut, peneliti itu menggunakan variabel indikator. Variabel indikator itu merupakan item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mewakili variabel laten. Misalnya nih, untuk mengukur variabel kepuasan pelanggan, peneliti itu dapat menggunakan beberapa indikator seperti saya puas terhadap pelayanan yang diberikan atau produk sesuai dengan harapan saya.
Nanti ada skala misalkan dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, jawaban responden terhadap indikator-indikator tersebut itu kemudian digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel laten itu merupakan konsep utama yang ingin diteliti tetapi tidak dapat diukur secara langsung, sedangkan variabel indikator itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk merepresentasikan variabel laten tersebut agar dapat diukur dan dapat berbentuk data seperti itu. Nah, dalam diagram SEM, variabel laten itu biasanya digambarkan dengan bentuk lingkaran atau oval, sedangkan variabel indikator itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu keunggulan yang ada dalam SEM. Jadi keunggulan yang pertama itu SEM itu dia memiliki asumsi yang lebih fleksibel. Artinya SEM itu tidak terlalu ketat kalau dibandingkan metode statistik tertentu, sehingga dapat digunakan pada data penelitian yang kondisinya itu dia lebih beragam. Misalnya kalau dalam PLSM itu datanya tidak harus berdistribusi normal secara sempurna, jadi dia tetap bisa dianalisis walaupun datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, selain itu SEM itu dia juga memiliki tampilan pemodelan grafis yang memudahkan pengguna dalam membaca hasil analisis. Jadi hubungan antar variabel itu dapat ditampilkan dalam bentuk diagram atau jalur sehingga seseorang itu akan lebih mudah memahami apabila dibandingkan hanya dengan melihat angka atau tabel saja. Nah, keunggulan berikutnya, SEM itu mampu membuat model gangguan kesalahan atau error. Nah, dalam penelitian biasanya kan selalu ada kemungkinan kesalahan pengukuran pada jawaban responden yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesalahan pemahaman atau memang terburu-buru atau hanya asal mengisi dan berbagai faktor lain. Nah, SEM itu dapat mempertimbangkan kesalahan tersebut, jadi hasil analisisnya nanti tuh menjadi lebih akurat seperti itu. Nah, SEM itu juga memiliki kemampuan untuk menganalisis variabel perantara atau variabel mediasi. Jadi nggak hanya hubungan antar X dan Y saja, tetapi ada variabel perantara dan variabel mediasi. SEM itu juga bisa menganalisis antar variabel tersebut. Artinya, SEM itu juga dapat melihat apakah suatu variabel itu mempengaruhi variabel lain secara langsung maupun melalui variabel perantara. Nah, yang terakhir, SEM itu dia juga mampu menguji data yang cukup kompleks atau sulit, kayak misalnya penelitian yang punya banyak variabel, banyak indikator, dan hubungannya itu saling berkaitan. Nah, semua hubungan tersebut itu bisa dianalisis secara bersamaan dalam satu model seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu PLSM. Jadi, PLSM atau Partial Least Squares Structural Equation Modeling itu merupakan salah satu metode analisis atau pendekatan dalam SEM yang berbasis variance. Nah, metode ini tuh banyak digunakan dalam penelitian karena dia itu punya sifat yang lebih fleksibel kalau dibandingkan pendekatan SEM yang lainnya. Jadi secara umum SEM itu terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu ada CBSEM atau Covariance Based SEM dan juga PLSM yang akan kita bahas. Nah, maka pada penelitian saat ini itu banyak peneliti yang lebih memilih PLSM karena dia itu lebih mudah diterapkan dan tidak memerlukan asumsi statistik yang terlalu ketat. Nah, PLSM ini dia itu berfokus pada kemampuan model dalam menjelaskan dan juga memprediksi hubungan antar variabel. Jadi metode ini tuh sangat cocok apabila digunakan untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan model atau memprediksi suatu fenomena. Dan dalam PLSM itu, peneliti itu juga dapat menguji hubungan antar variabel laten baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Selain itu, PLSM itu juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis model yang memiliki banyak variabel dan juga indikator secara bersamaan. Nah, keunggulan utama dari
pendekatan PLSM ini itu adalah dapat digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi dapat juga digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil serta mampu menangani model penelitian yang kompleks. Nah, karena alasan tersebut PLSM itu banyak digunakan dalam penelitian yang manajemen, pemasaran, SDM, dan berbagai bidang ilmu sosial lainnya. Nah, dalam praktiknya, analisis PLSM itu biasanya dilakukan menggunakan software Smart PLS. Nah, software ini juga menyediakan tampilan visual yang memudahkan peneliti itu dalam membuat model penelitian, menjalankan analisis, serta menginterpretasikan hasil penelitian yang nanti kita akan coba step by step untuk praktik menggunakan software Smart PLS. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara dua pendekatan utama dalam structural equation modeling, yaitu covariance based SEM dan partial least square SEM, yang dimana perbedaan paling mendasar dari kedua metode ini terletak pada tujuan analisisnya. Untuk covariance based SEM ini digunakan ketika peneliti bertujuan untuk mengonfirmasi atau menguji kesesuaian sebuah model berdasarkan teori baku yang sudah sangat mapan. Contohnya, misal penelitian mengenai teknologi acceptance model atau TAM pada mobile banking, yang dimana model hubungannya kaku dan bertujuan membuktikan apakah data real di lapangan itu sudah cocok dengan teori yang diuji. Sebaliknya, untuk partial least square SEM ini digunakan ketika tujuan utama penelitian adalah untuk memprediksi kekuatan pengaruh atau mengeksplorasi hubungan antar variabel secara lebih fleksibel, seperti pada penelitian pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap minat belanja konsumen melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediator. Kemudian, dari sisi asumsi distribusi data dan ukuran sampel, untuk covariance based SEM ini menerapkan syarat statistik yang sangat ketat di mana data itu wajib berdistribusi normal multivariat dan memerlukan ukuran sampel yang besar, yaitu minimal 100 hingga 200 responden. Yang dimana jika sampel terlalu sedikit, untuk perhitungan berulang pada sistemnya itu tidak akan menemukan titik temu angka parameter yang stabil, sehingga hasil analisisnya tidak bisa keluar. Di sisi lain, untuk partial least square SEM ini bersifat non-parametrik, yaitu bebas distribusi. Jadi tidak menuntut data harus berdistribusi normal, dan juga sangat unggul karena tetap bekerja optimal meskipun ukuran sampelnya itu kecil atau terbatas. Dan yang terakhir itu, untuk model pengukuran indikatornya itu untuk convariance based SEM ini secara konvensional hanya mampu mengevaluasi indikator yang bersifat reflektif, yaitu butir pertanyaan kuesioner merupakan cerminan atau akibat dari variabelnya, seperti indikator pada variabel minat belanja konsumen. Namun, untuk partial least square ini jauh lebih luas karena mampu mengakomodasi indikator reflektif sekaligus indikator yang bersifat formatif. Untuk indikator formatif ini artinya butir pertanyaan bertindak sebagai bahan baku penyusun atau pembentuk variabel tersebut. Contohnya itu pada variabel persepsi harga di penelitian yang tadi sudah disebutkan. Untuk variabel ini itu dibentuk atau terbentuk dari dimensi keterjangkauan, kesesuaian kualitas, dan daya saing harga. Kemudian memasuki tahap analisis data, evaluasi pertama yang dilakukan adalah outer model atau model pengukuran. Tahap ini berfungsi untuk menguji kualitas, akurasi, dan validitas kuesioner berdasarkan data empiris yang diperoleh dari jawaban responden di lapangan. Pengujian pertama di dalam tahap ini adalah uji validitas konvergen yang bertujuan untuk menilai apakah indikator-indikator pertanyaan di dalam satu variabel sudah memusat dalam menjelaskan variabel abstraknya. Sebagai contoh, variabel minat belanja konsumen diukur melalui 3 pernyataan kuesioner yang saling berkaitan, dan untuk mengevaluasinya itu terdapat 2 standar angka minimal yang digunakan, yaitu ada loading factor dan average variance extracted. Nah, yang pertama untuk nilai loading factor ini harus memenuhi standar ideal yaitu lebih besar atau sama dengan 0,70.
Angka ini menunjukkan seberapa kuat kontribusi setiap butir pertanyaan individu terhadap variabelnya. Jadi karena konvergen itu artinya memusat, sehingga pola jawabannya itu harus searah. Jika misalnya mayoritas responden itu menjawab sangat setuju pada indikator pertama dan kedua, maka indikator ketiga juga harus memusat di area nilai yang tinggi. Dan jika ada indikator yang polanya itu melawan arus akibat responden menjawab tidak konsisten, maka nilai loading factor-nya ini akan jatuh di bawah 0,70. Yang artinya itu harus dihapus dari model agar tidak memicu bias statistik. Kemudian untuk standar yang kedua ada nilai AV yang wajib lebih besar atau sama dengan 0,50. Jika loading factor tadi itu menilai indikator secara satu persatu, maka untuk AV ini mengevaluasi rata-rata akumulatif kelompok di dalam satu variabel. Jadi nilainya itu harus di atas 0,50 yang menjadi bukti bahwa variabel tersebut berhasil menyerap atau menjelaskan lebih dari 50% variasi jawaban responden di lapangan, dan sisanya itu hanyalah error atau gangguan. Dan jika nilai AV itu jatuh di bawah 0,50, biasanya itu dipengaruhi atau dipicu oleh responden yang mengisi kuesioner secara asal-asalan atau kalimat kuesioner yang ambigu. Setelah instrumen dinyatakan memenuhi uji validitas konvergen, tahap evaluasi model pengukuran dilanjutkan pada pengukuran berikutnya, yaitu ada uji validitas diskriminan dan uji reabilitas konstruk. Yang pertama, untuk uji validitas diskriminan yang bertujuan untuk memastikan secara nyata bahwa setiap variabel laten harus benar-benar unik, berbeda, dan tidak tumpang tindih atau overlapping dengan variabel lainnya. Jadi, pola jawaban responden pada contoh misal variabel citra merek harus memiliki karakteristik data yang berbeda dengan variabel lain, yaitu misal variabel persepsi harga maupun variabel kepuasan pelanggan. Dan jika polanya sama persis, berarti kuesioner tersebut gagal membedakan konsep-konsep tersebut. Dan untuk membuktikan digunakan dua metode pengukuran, yaitu ada dari sudut pandang secara kelompok variabel dan juga secara per butir indikator. Nah, yang pertama digunakan metode Fornell-Lacquard Criterion. Jadi ditetapkan bahwa nilai akar kuadrat dari average variance extracted atau AV pada suatu variabel harus menjadi angka yang paling besar dibandingkan nilai korelasinya dengan variabel lain. Ini itu membuktikan bahwa sebuah variabel memiliki ikatan validitas internal yang jauh lebih kuat dibandingkan tingkat hubungan dengan variabel lain dalam model struktural. Sementara dari sisi perbutir indikator, digunakan metode cross-loading. Jadi metode ini memeriksa data satu persatu kalimat pertanyaan untuk memastikan tidak ada indikator yang mengalami kesalahan klasifikasi pengukuran atau salah arah. Jadi di mana nilai koefisien loading indikator terhadap variabel utamanya itu wajib menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan nilai refleksinya terhadap variabel lain. Dan untuk pengujian kedua adalah uji reabilitas konstruk yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keterandalan kuesioner. Sehingga itu memberikan jaminan statistik bahwa jika kuesioner ini disebarkan kembali di waktu yang berbeda, hasilnya itu akan tetap stabil dan juga konsisten. Nah, pengukurannya itu disajikan dalam dua rumus yang berbeda. Yang pertama ada Cronbach alpha sebagai pendekatan konvensional yang menyamaratakan semua bobot indikator dengan standar kelulusan yang lebih besar atau sama dengan 0,70. Kemudian yang kedua ada Composite Reliability atau CR, ini sebagai pendekatan modern yang menghitung konsistensi berdasarkan bobot real kontribusi jawaban responden di lapangan. Nah, standar kelulusan composite reliability ini juga lebih besar atau sama dengan 0,70 dan menjadi acuan tertinggi dalam partial least square sum karena rumusnya itu jauh lebih objektif dalam mencerminkan kondisi asli data. Setelah instrumen penelitian dinyatakan memenuhi uji validitas dan reliabilitas pada tahap outer model, analisis dilanjutkan pada evaluasi inner model atau model struktural. Tahap ini berfokus untuk menguji hubungan kausalitas, kekuatan prediksi model, serta pembuktian hipotesis antar variabel laten. Dan di sini terdapat 4 komponen penilaian utama di dalam evaluasi. Yang pertama ada koefisien jalur atau path coefficient,
yang berfungsi untuk mendeteksi arah hubungan, baik positif maupun negatif, serta mengukur seberapa kuat pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap dependen. Contoh, koefisien ini akan menunjukkan seberapa kuat kontribusi positif citra merek secara parsial dalam meningkatkan minat belanja konsumen. Dan untuk komponen kedua adalah R-square, yang berfungsi untuk mengukur tingkat akurasi prediksi model. Nilai ini itu mengevaluasi seberapa besar persentase varians perubahan pada variabel endogen yang mampu dijelaskan secara simultan oleh variabel eksogennya. Sebagai contoh, misal jika nilai R-square minat belanja konsumen itu sebesar 0,60, maka mengindikasikan bahwa 60% perubahan minat belanja konsumen dipengaruhi oleh kombinasi citra merek, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan. Sementara 40%-nya itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dan untuk komponen yang ketiga adalah uji signifikansi, yaitu untuk menguji hipotesis. Pengujian ini membandingkan nilai tes statistik dengan standar batas kritis, yaitu di atas 1,96 untuk melihat kekuatan pengaruh, serta melihat nilai p-value di bawah toleransi kesalahan, yaitu 0,05, untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel tersebut bersifat signifikan secara statistik dan terbebas dari kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Dan komponen yang terakhir atau keempat ada uji multikolinearitas yang melalui variance inflation factor dengan standar nilai harus lebih kecil dari 5. Uji ini itu berfungsi untuk menjamin kesehatan model dengan memastikan tidak adanya korelasi linear yang terlalu kuat atau overlapping di antara sesama variabel eksogen. Jadi nilai variance inflation factor ini di bawah 5 membuktikan bahwa responden itu dapat membedakan secara baik bahwa identitas konseptual antara citra merek yang berfokus pada reputasi dengan persepsi harga yang berfokus pada nominal keterjangkauan. Dan pengukuran ini dapat tercapai secara akurat karena butir kuesioner disusun secara spesifik pada definisi operasionalnya masing-masing variabel tanpa mencampur adukan istilah. Jadi, data yang dihasilkan itu bersifat objektif dan terbebas dari bias estimasi. Selanjutnya adalah F-square atau effect size. F-square digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh kualitatif antar variabel pada level struktural. Hal ini membantu peneliti memahami seberapa besar kontribusi suatu variabel jika dimasukkan atau dikeluarkan dari model. Rumus F-square adalah F-square sama dengan R-square masuk dikurangin R-square keluar, dibagi dengan 1 kurang R-square masuk. Jadi rumus F-square ini sederhananya bereksperimen dengan buka tutup variabel. Komputer akan menghitung nilai R-square saat variabel tersebut dimasukkan ke dalam model, lalu dibandingkan dengan nilai R-square ketika variabel itu sengaja kita keluarkan atau hilangkan dari model. Nah, selisih perubahan ini yang kita bagi dengan rumus stabilitas model untuk mendapatkan nilai F-square murninya. Pengaruh kualitatif ini nantinya dikelompokkan menjadi 3 level menurut teori Cohen. Yang pertama, 0,02 itu memiliki pengaruh rendah atau lemah, 0,15 pengaruh sedang atau moderat, 0,35 pengaruh tinggi atau kuat. Selanjutnya kita beralih ke chi-square atau predictive relevance, yang merupakan ukuran statistik untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model. Ukuran ini memvalidasi bahwa variabel endogen dalam model memang dapat diprediksi dengan baik oleh variabel eksogennya. Jadi melalui chi-square, kita akan menguji apakah model struktural yang kita bangun ini benar-benar memiliki kemampuan prediksi yang baik di luar sampel data saat ini. Prosedur untuk mendapatkan nilai ini dilakukan dengan metode estimasi yang dinamakan blindfolding. Cara kerjanya, komputer akan melakukan eksperimen dengan cara sengaja menyembunyikan atau menghapus bagian poin data dari variabel endogen. Setelah data dihilangkan, model akan menebak atau merekonstruksi kembali nilai-nilai yang hilang tadi berdasarkan informasi dari variabel eksogen. Jika tebakan model kita sangat mendekati nilai data asli, berarti model kita terbukti memiliki relevansi prediktif yang kuat. Selanjutnya adalah keunggulan PLSM. Yang pertama, lebih powerful dan komprehensif. Artinya, PLSM mampu menganalisis seluruh hubungan antar variabel secara simultan dalam satu model. Tidak
hanya itu, PLSM juga dapat menguji banyak jalur sekaligus, sehingga hasil analisis lebih komprehensif. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi OLS. PLSM tidak terikat pada berbagai asumsi klasik yang menjadi syarat dalam OLS. Hal ini menjadikan PLSM lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi data yang tidak ideal di lapangan. Yang ketiga, bisa analisis variabel laten. PLSM mampu menganalisis variabel laten melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu outer model yang menguji hubungan antara indikator dengan konstruknya dan inner model yang menguji hubungan antara konstruk. Kemampuan ini membuat PLSM sangat sesuai untuk penelitian di bidang yang menggunakan variabel abstrak. Yang keempat, cocok untuk uji teori lemah, kembangan teori, dan data kecil. PLSM sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, sehingga peneliti dapat mengembangkan atau membangun teori baru. PLSM juga tetap menghasilkan estimasi yang stabil meskipun jumlah sampel penelitian relatif kecil. Yang kelima, bisa untuk data tidak normal atau non-parametrik. PLSM cocok untuk menganalisis data penelitian lapangan yang seringkali tidak memenuhi asumsi normalitas, seperti data kuesioner yang umumnya tidak mengikuti kurva distribusi normal. Yang keenam, PLS lebih mengoptimalkan pada ketepatan prediksi. PLSM berorientasi pada akurasi prediksi dengan memaksimalkan nilai R-square pada variabel endogen, sehingga sangat sesuai untuk penelitian yang bertujuan memprediksi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Setelah model penelitian sudah dibuat, selanjutnya itu ada 3 langkah penting yang biasanya dilakukan di Smart PLS. Yang pertama itu ada PLS algorithm, lalu yang kedua ada bootstrapping, dan juga ada blindfolding. Yang pertama adalah PLS algorithm, yaitu menghitung estimasi parameter model. Jadi pada tahap ini itu digunakan untuk melihat apakah model yang kita buat itu tadi sudah bagus atau belum. Ibaratnya kayak menguji kualitas atau kelayakan dari model tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat nih nilai validitas, reliabilitas, R-square, dan sebagainya. Contohnya, kalau kita meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, maka PLS algorithm ini akan menunjukkan apakah indikator-indikator yang kita gunakan itu benar-benar bisa mengukur kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk output utama dari PLS algorithm itu ada path coefficient, autoloading, R-square, F-square, reliabilitas, validitas, dan juga FEM. Selanjutnya adalah bootstrapping, menguji estimasi probabilitas dari direct effects, indirect effects, dan juga total effects. Jadi pada tahap ini itu digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Jadi di sini kita bisa mengetahui apakah suatu variabel itu benar-benar berpengaruh atau tidak. Misalnya kita mempunyai hipotesis bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, melalui bootstrapping ini kita bisa melihat tes statistik dan juga p-value untuk menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Lalu yang terakhir adalah blindfolding. Selanjutnya adalah blindfolding, yaitu menilai relevansi prediksi model menggunakan chi-square. Nah, jika sebelumnya bootstrapping itu digunakan untuk menguji apakah hubungan antar variabel signifikan atau tidak, maka blindfolding ini digunakan untuk melihat kemampuan prediksi model yang kita punya atau kita buat itu tadi. Nah, contohnya itu seperti kita ingin mengetahui apakah model yang kita buat itu benar-benar mampu memprediksi kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk output dari model blindfolding itu sendiri adalah chi-square. Selanjutnya adalah langkah analisis sampel S. Yang pertama, pastinya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu, bisa menggunakan format CSV atau XLS. Nah, setelah datanya kita sudah punya, kita harus membuat proyek baru. Nah, setelah membuat proyek baru, kita akan menggambar model atau path diagram. Buat model baru dan tarik indikator ke kanvas untuk membentuk kerangka konseptual hipotesis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di praktek sampel S nanti. Nah, setelah gambar model itu sudah kita buat, selanjutnya kita akan menguji evaluasi model pengukuran atau outer model. Yang pertama itu kita akan menjalankan PLS algorithm. Fungsi kita untuk menjalankan PLS algorithm itu untuk mengecek validitas seperti konvergen dan diskriminan melalui nilai outer loading, AV, dan juga uji silang. Serta kita mengecek juga reliabilitasnya seperti nilai Cron-Based alpha dan juga composite reliability. Masih di PLS algorithm tadi, selanjutnya kita akan mengevaluasi model struktural atau inner model.
Jadi di sini kita akan mengecek nilai jalur seperti R-square dan juga S-square untuk melihat seberapa kuat pengaruh antar variabel. Selanjutnya, kita akan menjalankan bootstrapping. Jadi kita akan menguji hipotesis untuk mendapatkan nilai T statistik dan juga p-value. Nah, di sini tuh kriterianya hipotesis diterima jika nilai T statistik itu lebih dari 1,96 atau p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, setelah uji hipotesis, selanjutnya adalah blindfolding. Di sini kita akan menjalankan blindfolding untuk mendapatkan nilai Q-square. Model dikatakan memiliki relevansi prediktif yang baik jika nilai Q-square-nya lebih dari 0, seperti 0,38, 0,24, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini kita akan praktek mengenai cara menggunakan cara pengolahan data menggunakan SAM-PLS melalui software Smart PLS. Nah, di sini kita akan mengeklik dulu, kita akan membuat proyek baru, kita bisa beri nama statistika. Namanya ini bebas ya, mau dinamakan proyek apa. Di sini aku menamakan statistika 2. Lalu kita klik OK dan kita klik 2 kali untuk mengimpor data yang sudah kita siapkan. Kita klik open dan kita namakan lagi data yang kita import. Di sini saya namakan data statis1. Terus kita klik OK. Saya itu pastikan bahwa data yang kita import tadi itu di sini dia warnanya hijau agar berarti datanya ini tuh benar-benar sudah siap dan tidak ada error seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik model statistika 2 ini. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya variabel laten. Kita buat lingkaran sebanyak 4. Karena di sini data yang digunakan itu ada variabel mediasinya seperti itu. Membuat lingkaran 4. Setelah itu kita masukkan variabel-variabel laten tersebut, kita drag, lalu kita rename dengan nama sesuai nama variabel yang kita sudah tentukan. Begitu juga yang lainnya, kita masukkan semua ke dalam lingkaran-lingkaran variabel laten. Nah, seperti citra merah kita juga rename. Ini kita rename persepsi 3. Yang variabel mediasinya ada kepuasan pelanggan. Lalu yang variabel laten ini adalah minat beli konsumen. Setelah itu kita klik bagian ini yang warna panah, itu saya menghubungkan. Kita hubungkan antara citra merek dan minat beli konsumen dan juga citra merek ke kepuasan pelanggan. Begitu juga persepsi harga. Dan kita juga sambungkan kepuasan pelanggan terhadap minat beli konsumen. Nah, setelah itu kita bisa langsung menguji ini gitu. Kita bisa langsung menghitung algoritma PLS-nya, kita klik. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik bagian mulai perhitungan. Nah, nanti langsung akan secara otomatis cepat itu akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat outer loading, outer white, terus
R-square, F-square, validitas dan reliabilitas konstruk, ada fit model, ada residua, dan segala macam yang nanti hasilnya ini akan diinterpretasikan oleh rekan saya. Nah, masuk ke pengujian selanjutnya, kita balik lagi ke model tadi, kita klik menghitung, kita klik yang bootstrapping. Nah, langsung saja diklik bagian mulai perhitungan, dan nanti hasilnya akan muncul otomatis ya seperti algoritma PLS tadi. Di sini juga bisa melihat auto loading, ada koefisien jalur, dan kita bisa lihat p-values dan segala macam. Nah, kemudian kita balik lagi ke model tadi, lalu kita klik menghitung, dan sekarang akan menguji blindfolding. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal klik mulai perhitungan, nanti akan muncul hasil pengujian blindfoldingnya. Nanti akan dijelaskan hasil analisisnya oleh rekan saya. Nah, untuk menyimpan hasilnya itu bagaimana? Untuk menyimpan hasilnya itu bisa diekspor ke Excel. Di sini ya, kita bisa mau menyimpan PLS algoritma, kita tinggal klik ekspor Excel, dan kita langsung klik mulai ekspor. Nanti dia akan memproses kita mau simpan di mana. Bagaimana hasil dari PLS algoritma yang sudah kita uji tadi? Nah, sebelumnya seperti yang sudah aku jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa pada PLS algoritma ini ada dua hal yang harus kita cek. Yang pertama itu ada uji validitas konvergen dan juga ada uji reliabilitas. Nah, pada uji validitas konvergen ini kita melihat melalui nilai AV atau rata-rata varians di ekstrak. Nah, standar nilai AV itu harus lebih dari 0,5. Kalau dilihat dari hasil PLS algoritma data kita tadi, yang paling kecil itu adalah 0,577 dan yang paling tinggi adalah 0,725. Nah, karena semua nilai itu lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel ini memiliki validitas konvergen yang baik, yang artinya indikator-indikator atau pertanyaan kuesioner ini mampu mewakili setiap variabel latennya dengan akurat. Lalu yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini, untuk melihat konsistensi jawaban responden, kita melihat 3 parameter. Yang pertama itu ada Crunchbase alpha, lalu ada ROA, dan juga reliabilitas komposit. Untuk standar dari ketiga nilai tersebut ini harus lebih dari 0,7. Kalau dilihat dari hasil data yang kita dapatkan tadi, di Crunchbase alpha itu yang paling kecil adalah 0,854 dan yang paling tinggi itu adalah 0,905. Lalu pada ROA itu yang paling rendah adalah 0,8666 dan yang paling tinggi adalah 0,909. Lalu yang terakhir, reliabilitas komposit itu yang paling rendah 0,891 dan yang paling tinggi adalah 0,929. Nah, karena ketiga nilai itu lebih dari 0,7, maka kesimpulannya instrumen penelitian ini dinyatakan sangat reliable. Yang berarti, jika kuesioner ini disebarkan kembali di waktu yang berbeda, hasilnya akan tetap konsisten. Itu adalah hasil analisis untuk bootstrapping. Yang pertama untuk R-square, adjust R-square. Ini untuk mengukur seberapa baik model prediksi menjelaskan variasi data. Untuk kepuasan pelanggan, R-square sebesar 0,667, artinya variabel mampu menjelaskan 66,7% variasi kepuasan pelanggan. Nilai ini tergolong cukup kuat. Adjust R-square juga sebesar 0,66. Tergolong cukup kuat juga dan selisihnya sangat kecil dari R-square. Artinya model tidak overfitting dan jumlah variabel prediktornya sudah efisien. Lalu untuk melihat baja konsumennya, R-square-nya sebesar 0,834, artinya variabel yang ada mampu menjelaskan 83,4% variasi minat belanja konsumen. Dan ini tergolong sangat kuat. Adjust R-square-nya juga sebesar 0,828, sehingga selisihnya sangat kecil dengan R-square. Artinya model sangat fit. Selanjutnya kita akan membahas untuk dua tabel di bawah mengenai koefisien jalur untuk mengukur kekuatan relatif, signifikansi pengaruh, dan arah hubungan. Dari hubungan antar variabel yang ada, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, seluruh sampel asli bernilai positif, sehingga hubungan antar variabel searah semua.
untuk T statistik berada di atas 1,96, sehingga menolak H0 karena ada pengaruh dengan persepsi harga terhadap minat belanja konsumen paling signifikan atau tinggi, sebesar 7,726. Lalu standar deviasi berada di bawah mean dengan rentang 0,062 hingga 0,136, artinya data sangat stabil. Lalu rata-rata sampel mendekati 0, artinya hasil penelitian sangat stabil. P-value-nya juga berada di bawah tingkat signifikansi, yaitu di bawah 0,05, sehingga data signifikan. Selanjutnya yang di atas kanan adalah diagram batang untuk koefisien jalur. Seperti yang kita ketahui, semua koefisien bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan variabel independen selalu diikuti kenaikan variabel dependen. Tidak ada hubungan yang berlawanan arah dalam model ini. Untuk citra merek terhadap kepuasan pelanggan, hubungannya bernilai positif. Dan kekuatan hubungannya sedang sebesar 0,4. Artinya dalam penelitian ini memperbaiki citra merek sebesar satuan akan menaikkan kepuasan pelanggan sebesar 0,399 satuan. Lalu citra merek terhadap minat belanja konsumen sebesar 0,198. Artinya pengaruhnya ini cukup lemah dibandingkan dengan model lain. Artinya citra merek saja tidak cukup untuk langsung menggerakkan minat belanja. Lalu kepuasan pelanggan terhadap minat belanja konsumen sebesar 0,319. Kepuasan pelanggan berkontribusi sedang terhadap minat belanja. Artinya pelanggan yang sudah puas memiliki dorongan belanja yang nyata. Lalu persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan besar 0,487, pengaruh terbesar terhadap kepuasan. Artinya persepsi harga adalah penentu utama kepuasan dalam penelitian ini. Lalu persepsi harga terhadap minat belanja konsumen sebesar 0,482, pengaruh langsung terbesar terhadap minat belanja. Artinya harga yang dipersepsikan baik langsung mendorong konsumen untuk berbelanja. Selanjutnya, pada slide blindfolding dalam redundansi validasi silang konstruk, kita akan membahas yang pertama yaitu definisi blindfolding, di mana uji blindfolding merupakan prosedur substitusi data yang berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan prediktif atau predictive relevance dari model struktural dalam Smart PLS atau PLS-SEM. Nah, fungsi dari nilai Q kuadrat adalah nilai Q kuadrat yaitu merupakan hasil dari prosedur ini yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu memprediksi data observasi dengan tepat, serta mengukur seberapa baik indikator-indikator manifest dapat merepresentasikan konstruk laten dalam model penelitian. Selanjutnya yaitu kriteria batasan nilai Q kuadrat atau rule of thumb, di mana untuk menentukan tingkat kekuatan relevansi prediktif model dapat menggunakan acuan sebagai berikut. Jika Q kuadrat lebih dari 0, maka menunjukkan model memiliki relevansi prediktif. Jika Q kuadrat lebih dari sama dengan 0,02, maka tingkat relevansi prediktif model dikategorikan kecil. Jika Q kuadrat lebih dari sama dengan 0,15, maka tingkat relevansi prediktif model dikategorikan sedang. Dan jika Q kuadrat lebih dari sama dengan 0,35, maka tingkat relevansi prediktif model dikategorikan kuat. Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi yang sudah dilakukan, maka mendapatkan hasil bahwa variabel laten kepuasan pelanggan dengan SSO 500.000 dan SSE 265,354 dengan nilai Q kuadrat 0,469. Maka interpretasinya yaitu variabel laten kepuasan pelanggan memiliki prediktif relevance yang kuat. Sedangkan variabel laten minat belanja konsumen dengan SSO 600.000 dan SSE 274,990 dengan nilai Q kuadrat 0,542 memiliki interpretasi bahwa variabel laten minat belanja konsumen memiliki prediktif relevance yang kuat. Kesimpulannya adalah variabel kepuasan pelanggan dengan nilai 0,469 dan minat belanja konsumen dengan nilai 0,542 secara meyakinkan berada di atas ambang batas 0,35. Dengan ini membuktikan bahwa model struktural memiliki kemampuan prediktif relevance yang kuat. Selanjutnya, blindfolding dengan tema komunalitas validasi silang konstruk, di mana berbeda dengan cross-validated redundance yang berfokus pada prediksi variabel endogen melalui model struktural, konstruk cross-validated communality mengevaluasi kualitas prediksi dari model pengukuran atau measurement model atau outer model untuk setiap variabel secara independen. Pengujian ini mengukur konsistensi estimasi data dari semua konstruk laten, baik eksogen maupun endogen. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan di
dapatkan interpretasi bahwa variabel citra merek dengan SSO 600.000 dan SSE 340,166 dengan nilai Q kuadrat 0,433 memiliki interpretasi bahwa variabel citra merek memiliki prediktif relevansi yang kuat, sedangkan variabel kepuasan pelanggan dengan SSO 500.000 dan SSE 212,760 dengan nilai Q kuadrat 0,574 memiliki interpretasi bahwa variabel kepuasan pelanggan memiliki prediktif relevansi yang sangat kuat. Sedangkan variabel minat belanja konsumen dengan SSO 600.000 dan SSE 282,316 memiliki nilai Q kuadrat 0,529 dengan interpretasi bahwa variabel minat belanja konsumen memiliki prediktif relevansi yang kuat. Sedangkan variabel persepsi harga dengan SSO 600.000 dan SSE 358,740 dengan nilai Q kuadrat 0,402 memiliki interpretasi bahwa variabel persepsi harga memiliki prediktif relevansi yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Q kuadrat di atas 0,35, indikator yang mampu digunakan untuk merepresentasikan variabel dengan sangat baik, sehingga model dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu slide blindfolding dengan tema redundansi validasi silang indikator, di mana pada tingkat ini analisis diturunkan secara spesifik ke level masing-masing indikator, penyusun variabel endogen. Pengujian ini melihat seberapa besar akurasi prediksi model terhadap nilai observasi pada setiap butir pertanyaan atau indikator real di lapangan. Dari hasil analisis data latihan dan interpretasinya didapatkan bahwa variabel kepuasan pelanggan mendapatkan seluruh indikator memiliki nilai Q kuadrat di atas 0,35 berkisar di antara angka 0,399 hingga 0,571 sehingga menunjukkan relevansi prediktif yang kuat. Sedangkan variabel minat belanja konsumen, seluruh indikator mencatatkan nilai Q kuadrat di antara nilai 0,464 hingga 0,621. Dikategorikan kuat karena berada di atas angka 0,35. Dalam kondisi khusus variabel eksogen seperti citra merek dan persepsi harga, indikator pada variabel ini bernilai Q kuadrat sama dengan 0 karena merupakan konstruk eksogen sehingga tidak diestimasi oleh konstruk lain dalam pengujian redundansi ini. Dapat disimpulkan pada slide ini bahwa seluruh indikator pada variabel endogen memiliki prediktif relevansi yang kuat, membuktikan bahwa kemampuan prediksi model pada level indikator berjalan sangat baik. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis blindfolding pada tema komunalitas validasi silang indikator, di mana indikator cross-validated communality memeriksa kualitas estimasi data pada tingkat indikator untuk seluruh variabel tanpa terkecuali, baik eksogen maupun endogen, guna memastikan tidak ada indikator spesifik yang lemah. Analisis komparasi detail per indikator didapatkan bahwa citra merek atau eksogen mayoritas kuat kecuali citra merek yang kedua yang memiliki nilai 0,286 berada pada kategori sedang. Sedangkan variabel kepuasan pelanggan dan minat belanja konsumen yaitu endogen, seluruh indikator secara konsisten bernilai kuat yaitu di atas batas 0,35. Sedangkan variabel persepsi harga yaitu eksogen sebagian besar kuat, namun terdapat dua indikator berkategori sedang karena berada sedikit di bawah 0,35 yaitu persepsi harga 1 yang bernilai 0,349 dan persepsi harga 5 yang bernilai 0,326. Pada kesimpulannya yaitu meskipun terdapat 3 indikator berkategori sedang seperti citra merek 2, persepsi harga 1 dan persepsi harga 5, nilainya tetap positif yaitu lebih dari 0. Secara keseluruhan, indikator mampu mempresentasikan konstruk dengan baik sehingga model dinyatakan relevan, kokoh, dan layak digunakan.